Eh, agak sidak guru minggu riola. Wallo fai. Detta vising ya. ICK. Hmm, oh, wingeran nih. Tenaga, personal letters. Iya. That's good. Personal letters. Okay, students, now we are going to start the lessons for today. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali membicarakan tentang personal letters. Kalau sebelumnya kita telah belajar tentang fungsi sosial dan struktur teks dari personal letters, sekarang kita akan berbicara tentang language features of personal letters. Nah, class, before we start the meeting today, let's pray together. Yeah, after doing some activity, now we are going to walking pair. Okay, sir. Yeah, very good. Emang. Okay, now Emang and Acho, you are fair, two of you. So, what are you going to do in your pair work? You are going to find some word or phrases relate to informal letters. Jadi kalian akan mencari beberapa kata yang berhubungan dengan personal letters atau beberapa frase yang berhubungan dengan personal letters. Sekarang kalian akan bekerja secara berpasangan. Selama bekerja berpasangan, kalian akan mendiskusikan hal itu. Oleh karena itu, beberapa menit ke depan, kalian akan bekerja secara bersama untuk mendiskusikan tentang kosakata yang berhubungan dengan personal letters, begitu pula dengan frasa yang berhubungan dengan personal letters. Oke, silakan kalian akan mengerjakannya sekarang. Si bawa Siki di. Iya, nangkasih runtuk Siki. Hey, Acha and Emang, what are you doing? Okay, sir, we are going to do our work now. Agna sedendri Mr. Chainsaw. Word and phrases. Apa kau apa di? Yeah, you are right. Tongen. Word and phrase yang berhubungan dengan personal letter. Maka kau dibicara-bicara nih dulu. Apa diuki matu? Ya, kalau pekan lalu itu kita sudah belajar tentang struktur teks. Kalau yang dibahas itu strukturnya ada heading, ada salutation, ada body, ada closing, dan ada signatures. Sekarang yang mau kita bicarakan adalah unsur kebahasaan masing-masing dari struktur teks itu. Apa apa toh? Sir, could I go to the library to find some material with my friends Emma? Yep, yes please, go there. Aca, malah kak dolok kamus si bawa buku yang berhubungan dengan kosakata aktivitas sehari-hari. Kemungkinan ada yang berkaitan dengan personal letters di situ. Oke, alani gati ya sementara uruntuk nih gini uruntuk kata-kata yang berhubungan dengan personal letter. Setelah saya lihat-lihat beberapa referensi, ternyata unsur kebahasaan atau kata atau frasa yang berhubungan dengan personal letters itu terbagi-bagi. Pembagiannya ada masuk di greetings, kemudian ada masuk kategori introduction, ada yang termasuk referring to good or bad news, kemudian ada topik, kemudian ada ending, kemudian ada sign off. Nah itu kategori-kategorinya saya lihat. Coba kita
diskusikan kata-kata yang berhubungan dengan beberapa kategori itu. Yap, the first one, yang pertama tadi itu ada greetings. Greetings itu biasanya kan salam. Contohnya dalam surat itu biasanya ada kata dear, kemudian hello, kemudian hi. Itu biasanya yang ada di greetings seperti yang saya baca di referensi tadi. Cocok lada nih tuh Dendre yang greetings itu dear, hello, and hi. Kemudian selanjutnya apa tadi? Introduction. Kalau di introduction, sebagaimana referensi yang sudah saya baca itu banyak yang terkait dengan introduction berarti memperkenalkan diri. Nah contohnya adalah di perkenalan di surat itu, it's great to hear from you, atau many thanks for your emails, atau many thanks for your letters. Kemudian ada juga satu kata I haven't written for age. Ini salah satu contoh. Selanjutnya I've been really busy recently, atau biasanya bilang I've been really busy recently. Jadi misalnya dalam personal letter bilang I've been really busy recently, saya sangat sibuk baru-baru ini. Atau you have to know that I've been working really hard, kamu harus tahu bahwa saya bekerja sangat keras. Saya lihat juga di sini salah satu dari pembuka surat phrase yang digunakan atau kata yang sering digunakan, how are you, how are things with you, how is it going, kemudian how's life. Itu biasanya pembuka dari surat. Jadi itu beberapa ekspresi yang kita gunakan. Selanjutnya biasa juga saya dengar, saya lihat di sini beberapa referensi. I have you are fine. Saya ulangi. I hope you are fine. I hope you and your family are well. I don't have this email or this letters will find you its good health and spirit. Nah itu contohnya. Kemudian yang terakhir biasanya juga, yang biasa juga yang saya dapat ini adalah just talk, I would drop you line. Nah selanjutnya juga yang sering kita temukan di surat-surat itu ada good or bad news. Contohnya glad or sorry to hear, atau sorry to hear, to read about. Kemudian ada juga I'm really glad, atau I'm really happy to hear, atau I'm really happy to read about. Kemudian contoh lainnya juga I'm extremely sorry, atau I'm extremely very sad to hear, or I'm extremely very sad to read about. Itu adalah salah satu ekspresi atau phrase yang digunakan untuk pada unsur good or bad news. Dia pernah labuk waktu minta ni saya dikui mak bicara. Not yet bro, take it easy. Selanjutnya biasanya kalau sudah masuk kepada konten atau sudah masuk pada topik pembicaraan dalam yang ditulis dalam surat, itu biasanya kata-kata atau ekspresi atau phrases yang sering digunakan adalah by the way, have you heard about, did you hear about, tell me about. Kemudian oh, another things I wanted to mention, atau so you want me advice about. Kemudian atau anyway the reason I'm writing, atau anyway I was wondering. Nah itu kita sudah memasuk topik pembicaraan nih kalau sudah seperti itu. Atau yang terakhir I thought I would write, saya ulangi, I would write to tell, atau I would write to ask you. Ternyata banyak balik di iya tuh Mega. Agak tahu si pelik na kalau lo ni dipacapur surah atau di bagian ending itu apa? Nah kalau di bagian ending itu biasanya mau menutup surat, well
time to go, time to close, go to go now, I've got to leave off now, atau that's all for now, atau looking forward to hearing from you. Ini kalau kita menghendaki orang membalas surat kita. Kemudian hope to hear from you soon, atau write back soon. Itu ya salah satu di ending surat, di bagian ending surat selanjutnya. Make sure you write soon, keep in touch, drop me a line if you have time, atau take care of yourself, look after yourself. Itu beberapa ekspresi atau yang beberapa ekspresi ya. Ya, yang terakhir itu sign off atau biasanya signature. Di bagian signature itu kan biasanya ada kata love. Nah, ini kalau di sini ada beberapa kata yang bisa digunakan sebenarnya. Yours atau your friends, kemudian best wishes, all the best, kemudian hugs and kiss, kemudian love, lot of love atau all my love, kemudian atau take care, bye for now. Itu beberapa contoh di sign off biasanya sebelum ditulis nama dan tanda tangan. Nah, itu. Ya, cocok nih, selesai mana nih udah dibicara Purtoni Wuki di komputer ya. Ketoni siap untuk di print dan dibawa ke kelas. Oke, let's go to class now.